Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani kita Jemaat Galani yang Abentasi. Hari ini Kamis tanggal 20 Januari 2022. Bersyukur kita semua kiranya Bapak Ibu saya jumpai pagi hari ini ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas kegiatan kita pada hari ini, hendaknya kita mendasari perjalanan kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan kita menjalani kehidupan hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur atas seluruh berkat, anugerah, dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat melewati malam yang gelap. Dan kini Tuhan perkenankan kami memasuki hari yang baru pagi ini dalam keadaan sehat, segar, dan selamat. Bapa di sorga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing hari ini, kami rindu dan ingin membaca firman-Mu Tuhan untuk mendasari perjalanan kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar memberikan kekuatan serta dapat menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan setiap kami yang mendengarkannya. Kami hamba-Mu yang terbatas ini, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman kebenaran ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami agar dapat menyampaikannya dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama terambil dalam Kitab Mazmur pasal 19 ayat yang kedua, dan bacaan yang kedua Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua demikian. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wahyu pasal 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perenungan firman Tuhan pada hari ini diberi tema Tuhan Sang Pencipta selalu punya rencana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, alam semesta ini ada oleh karena tangan Tuhan. Tak dapat kita bayangkan betapa menakjubkan saat Tuhan merendah atau membentuk dunia dan dengan segala isinya ini. Seperti tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Maka sungguh mengherankan bila ada orang tidak percaya kepada Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan, pencipta alam semesta ini.
Daud dalam Mazmurnya menulis, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mazmur 14 ayat 1a. Jadi orang-orang yang masih menyangkal adanya Tuhan dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada disebut sebagai orang bebal atau bodoh. Itulah sebabnya Paulus menasihati, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Alkitab juga menyatakan agar kita bukan saja hanya mengenal dan memahami bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga harus mengasihi dan melayani Dia dengan segenap keberadaan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya ini pasti ada maksudnya. Semuanya bukanlah kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah di balik segala sesuatu. Karena itu kita harus percaya. Harus kita akui bahwa pikiran kita sebagai manusia sangat terbatas dan tak mampu menjangkau pikiran dan rencana Tuhan seperti diungkapkan oleh pemazmur. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18a. Ada ide yang cemerlang dan luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan ide itu berasal dari pikiran Tuhan sendiri. Jadi langit dan bumi mengisahkan betapa agung dan dahsyat pekerjaan tangan Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan juga mengatur perputaran musim dan cuaca. Seperti matahari, bulan dan bintang pun tunduk kepadanya dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Sang Empunya langit dan bumi, dan tidak ada kuasa lain yang bisa berbuat demikian. Ketika memandang langit atau bahkan melihat alam, maka itu semua tidak hanya layak untuk menjadi alat pembuktian, namun sudah sepantasnya menimbulkan pesona dan hormat untuk kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta. Wahyu kepada Yohanes juga menggambarkan dengan jelas tentang siapa yang harus disembah di dunia ini. Pemberitaan ini merupakan pemberitahuan malaikat yang pertama dan berkaitan erat dengan penghakiman terakhir. Pesannya adalah agar hanya Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang patut disembah, bukan yang lain. Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan terpancar melalui langit, bumi dan seluruh isi alam semesta ini. Meskipun saat ini banyak teori-teori buatan manusia bermunculan terkait terjadinya bumi yang katanya bisa dilogikakan secara ilmu pengetahuan, namun itu tidak bisa mematahkan kenyataan bahwa ada kuasa di atas segala kuasa yang sanggup untuk menjadikan keteraturan alam semesta. Dengan iman kita meyakini bahwa
itu adalah Tuhan, Sang Pencipta sekaligus perancang. Langit, bumi dengan segala isinya adalah bukti kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Tuhan menerima setiap sembah kita, karena tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk mencuri kemuliaan Tuhan, sebab kedudukan semua makhluk sama, yaitu sebagai ciptaan. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati Tuhan, jika kita menyadari akan hal ini, siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Masihkah kita membangga-banggakan diri? Kita harus sadar bahwa kita ini bukan apa-apa di hadapannya. Namun kita patut berbangga karena Tuhan. Sebab Tuhan telah menyediakan alam semesta dan segala isinya ini untuk kita, supaya kita berkarya bagi hormat dan kemuliaan namanya saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah Sang Pencipta sekaligus perancang alam semesta dengan segala isinya. Engkau menciptakan alam semesta ini dengan sempurna untuk kami. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Engkau menerima segala puji hormat, sembah dan sujud dari setiap kami sebagai makhluk ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan Bapak Ibu untuk kita hari ini. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.